Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita masih membahas seorang tokoh dari India. Ya, dia juga merupakan seorang dewa. Kalau di Cina ada Kerasakti alias Sun Gokong. Nah, di India nih dan juga pewayangan Jawa ada tokoh satu ini. Keren sih guys. Dari cerita Ramayana yang udah kita bahas di video ini nih, gua tertantang dan menarik banget menurut gua kalau kita bahas tokoh ini. Ya, dia adalah Hanuman. Penasaran kan lo? Pokoknya keren deh. Gue excited banget kali ini sama Mr. Hanuman. Oke, buruan lah, nggak usah berlama-lama lagi. Cepetan, kencengin volume, siapin di pocket item, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Hanuman atau Hanuman, juga disebut sebagai Anoman, adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana yang paling terkenal. Ia adalah seekor kera putih dan merupakan putra Batara Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Menurut kitab Serat Pedalangan, tokoh Hanuman sebenarnya memang asli dari wiracarita Ramayana, tetapi dalam pengembangannya tokoh ini juga kadangkala muncul dalam serial Mahabharata, sehingga menjadi tokoh antar zaman. Di India, Hanuman dipuja sebagai dewa pelindung dan beberapa kuil didedikasikan untuk memuja dirinya. Guys, jadi untuk Hanuman dan juga untuk para tokoh Mahabharata serta Ramayana ada dua versi ya guys. Versi dari India dan juga dari pewayangan Jawa. Nah, oke guys, sekarang kita bahas satu persatu. Sekarang gua mau membahas Hanuman versi India dulu nih guys. Hanuman versi India. Hanuman lahir pada masa atau zaman Treta Yuga sebagai putra Anjani, seekor wanara wanita. Dahulu Anjani sebetulnya merupakan bidadari bernama Punjika Stala. Namun karena suatu kutukan, ia terlahir ke dunia sebagai wanara wanita. Wanara itu berarti seperti kera ya guys ya. Kutukan tersebut bisa berakhir apabila ia melahirkan seorang putra yang merupakan penitisan Siwa. Anjani menikah dengan Kesari, seekor wanara perkasa. Bersama dengan Kesari, Anjani melakukan tapa ke hadapan Siwa agar Siwa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Karena Siwa terkesan dengan pemujaan yang dilakukan oleh Anjani dan Kesari, ia mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanuman. Salah satu versi menceritakan bahwa ketika Anjani bertapa memuja Siwa, di tempat lain Raja Dasarata melakukan putrakama hiatnya untuk memperoleh keturunan. Hasilnya ia menerima beberapa makanan untuk dibagikan kepada 3 istrinya, yang di kemudian hari melahirkan Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Atas kehendak Dewata, seekor burung merenggut sepotong makanan tersebut dan menjatuhkannya di atas hutan di mana Anjani sedang bertapa. Bayu, sang dewa angin, mengantarkan makanan tersebut agar jatuh di tangan Anjani. Anjani memakan makanan tersebut, lalu lahirlah Hanuman. Salah satu versi mengatakan bahwa Hanuman lahir secara tidak sengaja karena hubungan antara Bayu dan Anjani. Diceritakan bahwa pada suatu hari Dewa Bayu melihat kecantikan Anjani. Kemudian ia memeluknya. Anjani marah karena merasa dilecehkan. Namun Dewa Bayu menjawab bahwa Anjani tidak akan ternoda oleh sentuhan Bayu. Ia memeluk Anjani bukan di badannya, tetapi di dalam hatinya.
Bayu juga berkata bahwa kelak Anjani akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya setara dengan Bayu dan paling cerdas di antara para wanara. Sebagai putra Anjani, Hanoman dipanggil Anjaneya, diucapkan Anjaneya, yang secara harfiah berarti lahir dari Anjani atau putra Anjani. Pada saat Hanoman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan, kemudian terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Dewa Indra melihat hal itu dan menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia melemparkan petirnya ke arah Hanoman, sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu, Dewa Bayu menjadi marah dan berdiam diri. Akibat tindakannya, semua makhluk di bumi menjadi lemas. Para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar menyingkirkan kemarahannya. Dewa Bayu menghentikan kemarahannya dan Hanoman diberi hadiah melimpah ruah. Dewa Brahma dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanoman akan kebal dari segala senjata, serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu Hanoman menjadi makhluk yang abadi atau Chiranjeevin. Pertemuan dengan Rama. Pada saat melihat Rama dan Laksmana datang ke Kiskendha, Sugriwa merasa cemas. Ia berpikir bahwa mereka adalah utusan Subali yang dikirim untuk membunuh Sugriwa. Kemudian Sugriwa memanggil prajurit andalannya, yaitu Hanoman, untuk menyelidiki maksud kedatangan dua orang tersebut. Nih guys, jadi di cerita Ramayana sebelumnya telah kita bahas ya, bahwa Subali dan Sugriwa itu kakak beradik. Mereka berebutan tahta. Nah, jadi Subali ini raja sebelumnya. Nah, sekarang Sugriwa yang ingin berteman dengan Rama nih guys. Lanjut ya guys. Hanoman menerima tugas tersebut, kemudian ia menyamar menjadi Brahmana dan mendekati Rama dan Laksmana. Saat bertemu dengan Rama dan Laksmana, Hanoman merasakan ketenangan. Ia tidak melihat adanya tanda-tanda permusuhan dari kedua pemuda tersebut. Rama dan Laksmana juga terkesan dengan etika Hanoman. Kemudian mereka bercakap-cakap dengan bebas. Mereka menceritakan riwayat hidupnya masing-masing. Rama juga menceritakan keinginannya untuk menemui Sugriwa. Karena tidak curiga lagi kepada Rama dan Laksmana, Hanoman kembali ke wujud asalnya dan mengantar Rama dan Laksmana menemui Sugriwa. Petualangan mencari Sinta. Nah guys, ternyata kedatangan Rama dan Laksmana ingin bertemu Sugriwa agar Sugriwa bisa membantu menemukan Sinta, istrinya yang lagi diculik sama Rahwana guys. Dalam misi membantu Rama mencari Sinta, Sugriwa mengutus pasukan wanaranya agar pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tanda-tanda keberadaan Sinta dan membawanya ke hadapan Rama kalau mampu. Pasukan wanara yang dikerahkan Sugriwa dipimpin oleh Hanoman, Anggada, Nila, Jambawan, dan lain-lain. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dan menelusuri sebuah gua. Kemudian tersesat dan menemukan kota yang berdiri megah di dalamnya. Atas keterangan Swayamprabha yang tinggal di sana, kota tersebut dibangun oleh arsitek Mayasura dan sekarang sepi karena Maya pergi ke alam para dewa. Lalu Hanoman menceritakan maksud perjalanannya dengan panjang lebar kepada Swayamprabha. Atas bantuan Swayamprabha yang sakti, Hanoman dan wanara lainnya lenyap dari gua dan berada di sebuah pantai dalam sekejap. Di pantai tersebut, Hanoman dan wanara lainnya bertemu dengan Sempati, burung raksasa yang tidak bersayap. Ia duduk sendirian di pantai tersebut sambil menunggu bangkai hewan untuk dimakan. Karena ia mendengar percakapan para wanara mengenai Sita dan kematian Jatayu, Sempati menjadi sedih dan meminta agar para wanara menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Jatayu adalah saudara sepupu Sempati. Anggada kemudian menceritakan dengan panjang lebar kisahnya. Seraya meminta bantuan Sempati. Atas keterangan Sempati, para wanara menjadi tahu bahwa Sinta ditawan di sebuah istana yang terletak di kerajaan Alengka. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja raksasa bernama Rahwana. Para wanara berterima kasih setelah menerima keterangan Sempati.
Kemudian mereka memikirkan cara agar dapat sampai di Alengka. Karena bujukan Wanara, Hanoman teringat akan kekuatannya dan terbang menyeberangi lautan agar sampai di Alengka. Setelah ia menginjakkan kakinya di sana, ia menyamar menjadi monyet kecil dan mencari-cari Sinta. Ia melihat Alengka sebagai benteng pertahanan yang kuat, sekaligus kota yang dijaga dengan ketat. Ia melihat penduduknya menyanyikan mantra-mantra Weda dan lagu pujian kemenangan kepada Rahwana. Namun tak jarang ada orang bermuka kejam dan buruk dengan senjata lengkap. Kemudian ia datang ke istana Rahwana dan mengamati wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ia tidak melihat Cinta yang sedang merana. Setelah mengamati kesana kemari, ia memasuki sebuah taman yang belum pernah diselidikinya. Di sana ia melihat wanita yang tampak sedih dan murung yang diyakininya sebagai Sinta. Kemudian Hanoman melihat Rahwana sedang merayu Sinta. Setelah Rahwana gagal dengan rayuan dan pergi meninggalkan Sinta, Hanoman menghampiri Sinta dan menceritakan maksud kedatangannya. Selamat siang Tante Sinta, kenalkan nama saya Hanoman. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan Mbak Sinta dari tangan Om Rahwana yang jahat. Mulanya Sinta curiga. Tetapi kecurigaan Sinta hilang saat Hanoman menyerahkan cincin milik Rama. Hanoman juga menjanjikan bantuan akan segera tiba. Hanoman menyarankan agar Sinta terbang bersamanya ke hadapan Rama, tetapi Sinta menolak. Ia mengharapkan Rama datang sebagai kesatria sejati dan datang ke Alengka untuk menyelamatkan dirinya. Oke deh, kalau itu maunya Tante Sinta, ya udah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Tapi sebelum pulang kayaknya iseng nih, rapi banget ya taman. Mau gua hancurin aja. Sebelum pulang, ia memporak-porandakan taman Asoka di istana Rahwana. Ia membunuh ribuan tentara termasuk prajurit pilihan Rahwana seperti Jambu Mali dan Aksa. Akhirnya ia dapat ditangkap oleh Indrajit, putra sulung Rahwana, sekaligus putra mahkota kerajaan Alengka, dengan senjata Brahma Astra. Indrajit anak Rahwana ini sakti banget guys. Dia punya ilmu ilusi, termasuk yaitu senjata Brahma Astra yang melilit tubuh Hanoman. Tapi semua itu ada kelemahannya guys. Senjata Brahma Astra tiba-tiba lenyap kesaktiannya setelah tentara raksasa menambahkan tali jerami. Tetapi Hanoman diam-diam aja nih. Diam-diam aja, dia nggak mau kabur begitu aja setelah kekuatan Brahma Astra lenyap. Dia nunggu saat yang tepat. Akhirnya Indrajit marah bercampur kecewa karena Brahma Astra bisa dilepaskan Hanoman kapan aja. Terbakarnya Alengka. Ketika Rahwana hendak memberikan hukuman mati kepada Hanoman, Wibisana, adik kandung Rahwana, membela Hanoman agar hukumannya diringankan, mengingat Hanoman adalah seorang utusan. Kemudian Rahwana menjatuhkan hukuman agar ekor Hanoman dibakar. Melihat hal itu, Sinta berdoa agar api yang membakar ekor Hanoman menjadi sejuk. Karena doa Sinta kepada Dewa Agni terkabul, api yang membakar ekor Hanoman menjadi sejuk. Lalu ia memberontak dan melepaskan Brahma Astra yang mengikat dirinya. Dengan ekor yang menyala-nyala seperti obor, ia membakar kota Alengka. Kota Alengka pun menjadi lautan api. Setelah menimbulkan kebakaran besar, ia menceburkan diri ke laut agar api di ekornya padam. Penghuni surga memuji keberanian Hanoman dan berkata bahwa selain kediaman Sinta, kota Alengka dilalap api. Dengan membawa kabar gembira, Hanoman menghadap Rama dan menceritakan keadaan Sinta.
Setelah itu Rama menyiapkan pasukan Wanara untuk menggempur Alengka. Dalam pertempuran besar antara Rama dan Rahwana, Hanoman membasmi banyak tentara raksasa. Saat Rama, Laksmana, dan bala tentaranya yang lain terjerat oleh senjata naga pasa yang sakti, Hanoman pergi ke Himalaya atas saran Jembawan untuk menemukan tanaman obat. Karena tidak tahu persis bagaimana ciri-ciri pohon yang dimaksud, Hanoman malah memotong gunung tersebut dan membawa potongannya ke hadapan Rama. Setelah Rama dan prajuritnya pulih kembali, Hanoman melanjutkan pertarungan dan membasmi banyak pasukan raksasa. Setelah pertempuran besar melawan Rahwana berakhir, Rama hendak memberikan hadiah untuk Hanoman. Namun Hanoman menolak karena ia hanya ingin agar Sri Rama bersemayam di dalam hatinya. Rama mengerti maksud Hanoman dan bersemayam secara rohaniah dalam jasmaninya. Akhirnya Hanoman pergi bermeditasi di puncak gunung mendoakan keselamatan dunia. Pada zaman dua para yuga, Hanoman bertemu dengan Bima dan Arjuna dari lingkungan keraton Hastinapura. Dari pertemuannya dengan Hanoman, Arjuna menggunakan lambang Hanoman sebagai panji keretanya pada saat Bharatayuddha. Di negara India yang dinominasi oleh agama Hindu, terdapat banyak kuil untuk memuja Hanoman. Dan dimanapun ada gambar Awatara Wisnu, selalu ada gambar Hanoman. Kuil Hanoman bisa ditemukan di banyak tempat di India, dan konon daerah di sekeliling kuil itu terbebas dari raksasa atau kejahatan. Hanoman dalam pewayangan Jawa. Hanoman dalam pewayangan Jawa merupakan putra Batara Guru yang menjadi murid dan anak angkat Batara Bayu. Hanoman sendiri merupakan tokoh lintas generasi sejak zaman Rama sampai zaman Jayabaya. Kelahiran Hanoman. Anjani adalah putri sulung Resi Gotama yang terkena kutukan sehingga berwajah kera. Atas perintah ayahnya, ia pun bertapa telanjang di telaga Madirda. Suatu ketika Batara Guru dan Batara Narada terbang melintasi angkasa. Saat melihat Anjani, Batara Guru terkesima sampai mengeluarkan air mani. Raja para dewa pewayangan itu pun mengusapnya dengan daun asam. Daun asam itu istilahnya kalau dalam bahasa Jawa disebut sinom ya guys. Lalu dibuangnya ke telaga. Daun sinom itu jatuh di pangkuan Anjani. Ia pun memungut dan memakannya sehingga mengandung. Waduh, begitu aja bisa mengandung ya guys. Ketika tiba saatnya melahirkan, Anjani dibantu para bidadari kiriman Batara Guru. Ia melahirkan seekor bayi kera berbulu putih. Sedangkan dirinya sendiri kembali berwajah cantik dan dibawa ke kayangan sebagai bidadari. Bayi berwujud kera putih yang merupakan putra Anjani diambil oleh Batara Bayu lalu diangkat sebagai anak. Setelah pendidikannya selesai, Hanoman kembali ke dunia dan mengabdi pada pamannya yaitu Sugriwa, Raja Kera Gua Kiskenda. Saat itu Sugriwa baru saja dikalahkan oleh kakaknya yaitu Subali, paman Hanoman lainnya. Hanoman berhasil bertemu Rama dan Laksmana, sepasang pangeran dari Ayodhya yang sedang menjalani pembuangan. Keduanya kemudian bekerja sama dengan Sugriwa untuk mengalahkan Subali dan bersama menyerang negeri Alengka membebaskan Sita, istri Rama yang diculik oleh Rawana, murid Subali. Ini sebenarnya hampir sama ya guys, cuman kisah kelahirannya aja yang agak beda. Menghancurkan Alengka. Pertama-tama, Hanoman menyusup ke istana Alengka untuk menyelidiki kekuatan Rahwana dan menyaksikan keadaan Sinta. Di sana ia membuat kekacauan sehingga tertangkap dan dihukum bakar. Sebaliknya, Hanoman justru berhasil membakar sebagian ibu kota Alengka. Nah, peristiwa tersebut terkenal dengan sebutan Anoman Obong. Setelah Hanoman kembali ke tempat Rama, pasukan kera pun berangkat menyerbu Alengka. Hanoman tampil sebagai pahlawan yang banyak membunuh pasukan Alengka.
Dalam pertempuran yang terakhir, Rama kewalahan menandingi Rahwana yang memiliki Aji Pancasurya, yaitu kemampuan untuk hidup kembali. Setiap kali senjata Rama menewaskan Rahwana, ketika itu pula Rahwana bangkit hidup kembali. Tapi ingat guys, semua kekuatan jahat pasti ada kelemahannya. Dan tentu saja, protagonis pasti jadi pemenangnya. Wibisana, adik Rahwana yang memihak Rama, segera meminta Hanuman untuk membantu. Hanuman pun mengangkat gunung Ungrungan untuk ditimpakan di atas mayat Rahwana, yang ketika Rahwana baru saja tewas di tangan Rama untuk kesekian kalinya. Jadi belum sempat dia bangkit lagi guys, langsung ditimpa gunung sama Hanuman. Melihat kelancangan Hanuman itu, Rama pun menghukumnya agar menjaga kuburan Rahwana. Rama yakin kalau Rahwana masih hidup di bawah gencetan gunung tersebut. Dan setiap saat dia bisa melepaskan roh untuk membuat kekacauan di dunia. Kematian Hanuman. Hanuman berusia sangat panjang sampai bosan hidup. Narada turun mengabulkan permohonannya, yaitu ingin mati. Asalkan ia bisa menyelesaikan tugas terakhir, yaitu merukunkan keturunan ke-6 Arjuna yang sedang terlibat perang saudara. Hanuman pun menyamar dengan nama Resi Mayangkara dan berhasil menikahkan Astradharma, putra Sariwahana, dengan Pramesti, putri Jayabaya. Antara keluarga Sariwahana dengan Jayabaya terlibat pertikaian, meskipun mereka sama-sama keturunan Arjuna. Hanuman kemudian tampil menghadapi musuh Jayabaya yang bernama Yaksadewa, Raja Selahuma. Dalam perang itu Hanuman gugur, moksa bersama raganya. Sedangkan Yaksadewa kembali ke wujud asalnya, yaitu Batara Kala, sang dewa kematian. Guys, itulah kisah Hanuman dari dua versi ya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita cukupkan konten kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.